Shalom Bapak Ibu dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Imamat 5 ayat 1 sampai dengan 6. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mohon doa bimbingan Roh Kudus atas pembacaan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul di keluarga kami masing-masing dalam mau mendengar firman Engkau melalui virtual ini Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami dengar tidak hanya menjadi milik kami, tapi biarlah itu Tuhan menjadi bagian yang harus kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Engkau mau tuntun hamba, sehingga hamba dapat melakukan dan memberitakan ini seturut dan sekehendak Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, pembacaan ini, biarlah Engkau juga yang mau nuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami dan boleh mengerti arti dan makna daripada firman ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari kitab Imamat, pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahan sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pokok pembacaan kita hari ini berbicara tentang penghapusan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara kaum muda bisa lihat bahwa dosa-dosa tersebut antara lain, kalau kita melihat dari ayat 1, bagaimana seseorang mengetahui atau mengutuk tapi tidak naik saksi. Itu pada ayat yang pertama. Kemudian di ayat kedua juga,
Kalau orang terkena sesuatu yang najis dari binatang, ya, tetapi tidak menyadari, itu juga adalah suatu dosa. Atau terkena kenajisan manusia tanpa sengaja, tetapi kemudian mengetahuinya namun diam saja. Dan yang keempat, mengucapkan sumpah dengan teledor tanpa menyadari, tetapi kemudian mengetahuinya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari keempat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, kita bisa kategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah dosa dengan sengaja. Ya, ayat yang pertama tadi. Kemudian dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan dapat kami pada ayat yang pertama dapat dilihat bahwa bangsa Israel telah diajarkan bahwa kalau mereka melihat seseorang melakukan kejahatan tetapi mereka diam dan tidak menjadi saksi kebenaran, maka mereka sudah berdosa. Ini pada ayat yang pertama tadi. Sedangkan ayat yang kedua, dosa yang sengaja mereka lakukan. Mereka harus mengakui semua itu dengan jujur untuk mendapat pengampunan dari Allah. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kedua bagian dosa ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan yang paling sering adalah kita tidak menyadari apa yang kita lakukan melalui yang tadi pasal yang pertama itu. Ya, seperti yang diajarkan oleh bangsa Israel. Seringkali Bapak Ibu dan saya melihat bahwa dosa itu bukan kemampuan kita atau bukan kita yang harus melakukannya, tetapi itu adalah ya yang kita harus acuh, ya. Padahal sebenarnya di dalam pembacaan firman kita ini kita mau menyadari bahwa tanggung jawab kita juga kalau melihat sesuatu yang tidak benar adalah tanggung jawab anak-anak Tuhan untuk mau menjalankan itu atau mau menegur seperti itu. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus atau kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, ya, mau mengajar kita yang hidup saat ini untuk mau mengaku secara jujur segala dosa yang dilakukan, baik sengaja atau maupun yang tidak disengaja, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Allah. Kita mulai kalau kita melihat dosa yang sengaja kita lakukan, tapi kita tidak mau melakukan itu yang seharusnya. Kita harus mau menjadi saksi, tetapi kita tidak melakukannya. Ya, padahal Tuhan menuntut tanggung jawab kita untuk dosa-dosa yang dikategorikan seperti itu. Jadi kalau ibu bapak melihat bahwa kalau dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita tidak bisa acuh terhadap sesuatu yang kita anggap tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, ini yang menjadi kadangkala kita merasakan bahwa kita tidak punya hak melakukan urusan selama tidak mengganggu orang tersebut. Padahal Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Ya. Tuhan mengajarkan Bapak Ibu dan saya harus sadar ketidakpedulian adalah salah satu yang penting yang membuat dunia ini menjadi tempat yang subur untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi itu ketidakpedulian kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menjadikan dunia ini menjadi tempat yang subur untuk melakukan kejahatan. Ya. Sehingga kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, tidak heran bahwa jumlah pelaku kejahatan menjadi terus bertambah karena ibu bapak dan saya tidak memberitahu, atau kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan cuma hanya diam, tidak mau ambil resiko dan akibatnya
kalau kita menegur orang tersebut. Ya, padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus wajib menyuarakan kebenaran di mana saja kita berada, sehingga kehidupan Bapak dan Ibu serta saya dapat hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh kita Tuhan kita Yesus Kristus dan kaum muda yang dikasihi, dengan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel atau oleh kita pada saat ini, dituntut bahwa kita harus melakukan pengampunan dalam penebusan dosa. Kalau Bapak Ibu dan saya telah melakukan apa yang tadi, dosa disengaja atau dosa yang tidak disengaja, maka diperlukan oleh kita adalah pengampunan dosa. Nah, pada zaman dahulu ya, dalam perjalanan lama pengampunan dosa itu cukup rumit, di mana Bapak Ibu kalau dilihat bangsa Israel harus membawa korban bakaran dengan berbagai persyaratan yang mencerminkan keagungan Allah. Ya. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan kita zaman sekarang, ya, atau zaman perjanjian baru setelah Yesus Kristus hadir. Nah, kalau Bapak Ibu kaum muda merasa bahwa berdosa seperti pada zaman dulu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka kita cukup mengaku dan menyesal seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mencermati perjalanan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Dia menginginkan kita kalau seperti itu adalah bagaimana kita mau seperti Sakeus. Sakeus itu adalah seorang yang berdosa mau mengaku akan dosanya. Ya. Padahal kalau kita dilihat bahwa ya dia sendiri secara bermasyarakat bahwa dia sendiri melakukan dosa, tapi orang lain juga melakukan dosa. Nah, mengapa Tuhan berkeinginan kepada Sakeus? Karena Tuhan menginginkan bahwa orang itu adalah orang yang mau, ya, orang itu adalah orang yang mau mengakui dosanya. Orang yang senang, Tuhan senang bahwa orang itu harus mengakui dosanya, ya. Jadi dengan orang mengakui dosanya, berarti orang tersebut ya mau dengan jujur, mau mengatakan bahwa kelemahan dia dalam dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh kita Yesus Kristus, dengan kondisi seperti ini, bahwa Yesus sangat senang kalau melihat Ibu Bapak dan saya yang berdosa mau memanjatkan ya segala sesuatu atau mau mengatakan itu secara jujur ya ke hadapan Dia dalam melakukan pengampunan terhadap dosa yang dialami oleh kita. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu ya apa yang menjadi kesukaan Allah supaya Bapak Ibu dan saya dapat bertindak dengan tepat untuk melayani Allah ya. Sebab ya kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa anak manusia ya yang datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Jadi bukan ya dia mencari orang-orang yang semata-mata orang-orang yang selalu hadir di dalam
kebaktian atau dalam gereja, tapi dia juga datang untuk dia mau datang untuk orang-orang yang memang mau dengan jujur untuk mau melakukan pengampunan dosa, asal Bapak Ibu dan saya harus datang dengan hati yang rindu dan hati yang bertobat, ditambah dengan pengakuan yang jujur, maka pengampunan menjadi miliknya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita renungkan bersama bahwa semua serba mudah pada zaman kini. Tidak hanya teknologi yang mempermudah aktivitas Bapak Ibu dan saya, namun pertobatan juga mudah. Mari kita pergunakan tawaran ini, karena Yesus sangat senang bila setiap saat ada pertobatan. Setiap saat ada pertobatan. Tetapi apabila Bapak Ibu dan saya tidak mau menggunakan kesempatan ini, kita sama-sama akan menerima risiko yang besar. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman kita pada hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 226, Hidup yang Jujur. Sekaligus kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita aminkan firman kita dengan kita berdoa syafaat sekaligus dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami ikut di dalam semua perbuatan-perbuatan kejahatan yang sering kami menganggap bahwa itu adalah biasa. Kami seringkali
masuk dalam kegiatan-kegiatan tersebut tanpa menyadari bahwa kami harus mau menjadi orang yang terus membawa kebenaran Tuhan. Sehingga kami terus terbawa dalam kondisi yang selalu mau menganulir semua kejahatan yang diberikan oleh orang Tuhan, atau yang dilakukan oleh orang Tuhan. Terima kasih atas firman ini. Biarlah firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini mau menegur kami untuk selalu mau melakukan yang apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Karena kami tahu bahwa hanyalah Engkau Tuhan yang terus dapat mau mengampuni akan dosa-dosa kita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari yang berbahagia ini Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti kebaktian PLK Tuhan. Engkau mau tuntun mereka, Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Engkau juga mau tuntun mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup atau pergumulan-pergumulan hidup yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah Engkau mau menjadikan mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di dalam memilih jalan-jalan keluar yang terbaik Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mendoakan gereja kami, pimpin dan sertai juga Ibu Pendeta, majelis dan juga penatua diaken Tuhan. Engkau mau tuntun mereka masing-masing. Engkau mau bersama dengan mereka selalu Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam pelayanan ini Tuhan, walaupun secara virtual, biarlah ini Tuhan dapat mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Malam yang berbahagia Tuhan, selaku bangsa dan negara, kami datang menghampiri Engkau. Engkau mau tuntun kami, Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini Tuhan dapat mereka lakukan dengan baik Tuhan, khususnya dalam rangka mengantisipasi penyelesaian COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, berikan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta para menteri Tuhan untuk mau menetapkan kebijakan-kebijakan tepat dalam menyelesaikan COVID ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat menyelesaikan ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mendoakan kota kami di mana kami berada. Engkau mau tuntun para pemimpin di kota ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang bijaksana Tuhan dalam menangani COVID-19 dengan dampaknya, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi Tuhan. Sehingga masyarakat kami Tuhan dapat kembali Tuhan bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Banyak hal yang kami akan sampaikan kepadamu Tuhan. Banyak hal yang harus kami lakukan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau mau tuntun kami, Engkau mau beserta kami selalu Tuhan dalam setiap langkah dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami peralaskan hanyalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ingat bahwa Yesus hanya mau mengampuni orang yang meminta pengampunan. Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan kita sekalian. Demikian kebaktian kita Pelkat pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.